Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Sujana. Saya dari Universitas Muhammadiyah Jember, Prodi Pendidikan Olahraga. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah perkembangan bola basket di dunia dan juga di Indonesia. Seperti apa pembahasannya? Mari kita lihat di video berikut ini. Sejarah permainan bola basket. Permainan ini awalnya diciptakan oleh Dr. James Naismith, yaitu seorang guru di salah satu sekolah yang ada di Kanada pada Desember 1891. Permainan ini awalnya ditemukan ketika James Naismith sedang mengajar di salah satu perguruan tinggi yang bernama Young Men's Christian Association di Springfield, Massachusetts, Amerika Serikat. Awalnya permainan ini diciptakan saat keadaan waktu itu pelajaran olahraga, namun di luar ruangan itu sedang keadaannya bersalju, musim dingin, sehingga Dr. James Naismith ini berpikir bagaimana caranya pendidikan olahraga di sana itu bisa berlangsung, namun dalam keadaan yang hanya bisa dilakukan di dalam ruangan. Akhirnya Dr. James Naismith ini menciptakan sebuah permainan olahraga. Yang pertama, dia memberikan aturan permainan kepada permainannya ini, lalu memasangkan sebuah keranjang bunga persik kala itu pada sebuah papan. Dan permainan bola basket ini sendiri pada awalnya dimainkan oleh 9 orang setiap tim, yang mana yang bertanding itu ada 2 tim. Jadi totalnya ada 18 pemain. Kenapa kok pemainnya ada 18? Soalnya waktu itu kebetulan muridnya ada 118 orang. Jadi kurang lebih begitu. Permainan basket resmi pertama dilakukan di YMCA bertempat pada Albany, New York pada tahun 1892. Seiring perkembangannya zaman, ring yang digunakan dalam permainan bola basket itu yang awalnya berupa keranjang buah persik itu diganti menggunakan ring atau piring atau bulatan logam yang sampai sekarang digunakan. Itu diganti pada tahun 1906. Pada awal 1892, salah satu pemain permainan pertama dari bola basket ini datang kepada James Naismith lalu menanyakan soal nama dari permainan ini. Awalnya Naismith memberikan nama sesuai dengan namanya sendiri, yaitu Naismith Ball. Namun beberapa saat kemudian mendapatkan saran dari Mahan Olahraga untuk merubah namanya menjadi basketball atau bola keranjang. Baik, sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu karena cuaca di luar lagi mendung. Jadi kameranya sulit untuk menangkap video. Saya akan melanjutkan. Pada 18 Juni 1932, akhirnya terbentuklah sebuah asosiasi internasional dari bola basket ini yang bernama Federation International de Basketball Association atau FIBA. Kemudian pada tahun 1936, berdekatan dengan terbentuknya Asosiasi Internasional dari Bola Basket, akhirnya secara resmi permainan bola basket masuk ke dalam salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Olimpiade. Dari sana, permainan bola basket semakin berkembang dengan pesat, hingga pada 6 Juni 1946 terbentuklah sebuah asosiasi baru, yaitu National Basketball Association, yang akhirnya membuat olahraga bola basket ini tersebar lebih cepat ke seluruh penjuru dunia. Seiring berjalannya waktu, peraturan dalam permainan bola basket ini seringkali mengalami perubahan untuk menyeimbangkan permainan, juga untuk menambah menariknya permainan ini. Bola basket sendiri memiliki perhelatan akbar atau Piala Dunia khusus untuk bola basket yang biasa dikenal dengan FIBA World Champion. Piala Dunia ini rutin diselenggarakan sejak tahun 1950. Sejarah berkembangnya olahraga bola basket di Indonesia. Sejarah atau awal mula dari perkembangan
olahraga bola basket ini di Indonesia tidak luput dari negara asalnya, yaitu Amerika Serikat, yang mulai memperkenalkan olahraga ini di negara-negara Asia Timur sesuai dengan keadaan geopolitik pada masa itu. Tiongkok menjadi salah satu sasaran dari perkembangan olahraga bola basket ini oleh YMCA. Pada awalnya, YMCA mengirim Bob Bailey pada tahun 1894 untuk memperkenalkan olahraga ini di Tiongkok. Kemudian dilanjutkan dengan menyebarkan olahraga ini pada negara Jepang dan negara Filipina di tahun 1900. Lalu bagaimana olahraga bola basket ini bisa berkembang di Indonesia? Pada sekitar 1920-an, marak dari pendatang-pendatang asal negara Tionghoa datang ke Indonesia untuk merantau. Dan mereka itu sudah mengenal olahraga bola basket ini yang sudah 2 dasawarsa berada di negara asalnya. Lalu mereka membentuk sekolah khusus untuk orang-orang Tionghoa pada masa itu. Kemudian mereka mengajarkan permainan bola basket ini. Dan pada saat itu orang-orang di Indonesia, orang Tionghoa yang ada di Indonesia sudah mulai sering memainkannya. Di sekolah-sekolah yang diciptakan oleh orang-orang Tionghoa kala itu, olahraga bola basket ini diwajibkan adanya. Jadi tidak heran jika banyak ditemukan lapangan bola basket di setiap sekolah-sekolah, dan bahkan banyak tercipta orang-orang yang ahli dalam olahraga ini di berbagai macam sekolah. Pada era 1930-an, olahraga bola basket ini semakin berkembang dan memunculkan adanya komunitas-komunitas di kota-kota besar seperti Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Medan. Mereka menjadi sentral dari permainan olahraga bola basket ini. Di Semarang misalnya, terbentuknya komunitas-komunitas yang cukup besar seperti Chinese English School, lalu ada Tionghoa Hui, selanjutnya ada Feng Leon Tiu Hui, juga ada Feng Yu Hui atau dulu dikenal dengan nama Sahabat, yang mana komunitas Sahabat ini adalah salah satu komunitas yang melahirkan legenda pebasket asal Indonesia yang bernama Sonny Hendrawan atau saya lupa namanya. Beliau adalah salah satu legenda pebasket asal Indonesia. Usai proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, permainan bola basket yang sudah mulai dikenal di berbagai daerah di Indonesia ini, seperti misalnya pada basis dari komunitas-komunitas basket itu, yaitu Yogyakarta dan juga Solo. Akhirnya pada PON atau Pekan Olahraga Nasional yang pertama, bola basket pertama kali dimainkan dalam tingkat nasional. Pada PON pertama, pemain-pemain bola basket ini hanya dimainkan oleh putra-putra terkuat dari Karesidenan dan juga anggota komunitas pribumi seperti Solo, Polri Yogyakarta, dan satunya saya lupa. Dan saat itu mereka harus diakui bahwa teknik bermain, kemampuan ragunya, ketangguhan dari setiap pemainnya itu para anggota Karesidenan jauh lebih kuat daripada warga pribumi Indonesia. Pada tahun 1951, para perwakilan dari permainan bola basket, regu-regu bola basket ini sudah bukan lagi dari anggota-anggota Karesidenan, melainkan sudah terdapat permainan antara regu campuran atau putra dan putri. Juga ada yang putri saja, karena yang sebelumnya itu hanya dimainkan oleh laki-laki, sekarang perempuan juga sudah mulai diberikan izin untuk bermain di permainan ini. Selanjutnya, perwakilan-perwakilan itu sekarang mewakili provinsi, bukan dari tingkat seperti Karesidenan dan juga pribumi. Juga di tahun yang sama, Melody itu mengusulkan kepada Tony Wen dan juga Wim Latumeten untuk mendirikan sebuah organisasi basket di Indonesia. Akhirnya pada 23 Oktober 1951, atas prakarsa dari 2 tokoh
tadi, tim Tony Wen dan Wim Latumeten itu terciptalah sebuah organisasi yang bernama Persatuan Basketball Indonesia. Ya. Lalu pada tahun 1955 terjadi perubahan nama yang sesuai dengan Kaidah Bahasa Indonesia atau KBBI menjadi Persatuan Bola Basket Indonesia. Dengan adanya organisasi bola basket di Indonesia yang resmi ini, muncullah ketidakinginan untuk bergabung di organisasi ini oleh para komunitas atau perkumpulan-perkumpulan orang-orang Tionghoa pada kala itu. Sehingga pada tahun 1955 diadakan konferensi yang diwakilkan oleh setiap dari perwakilan-perwakilan daerah. Misal waktu itu Yogyakarta, Semarang, dan sisanya saya lupa. Dan keputusan terpenting dari diadakannya konferensi tersebut adalah bahwa satu-satunya organisasi bola basket di Indonesia yang nasional yang diakui itu hanya Perbasi, ya Persatuan Bola Basket Indonesia, bola basket seluruh Indonesia maksudnya. Selain itu, organisasi-organisasi Tionghoa yang awalnya sudah dikenal itu sudah tidak diakui lagi. Selanjutnya, hal ini yang akan mendasari dari terbentuknya Kongres Perbasi 1. Perbasi akhirnya diterima sebagai salah satu anggota dari FIBA atau Federation International Basketball Association, dan setahun kemudian pada 1954 Indonesia mengeluarkan pemain bola basket pada Asian Games di Manila untuk pertama kalinya. Mungkin hanya sekian penjelasan dari sejarah perkembangan olahraga bola basket di internasional juga di Indonesia. Apabila saya ada salah kata atau salah ucap, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih karena atas tugas yang diberikan oleh dosen saya bisa menyelesaikan tugas yang sedemikian rupanya ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.